Bab 3541 Leluhur Yuanmo. Sing Sing, Tuan Bintang. Saya adalah tetua baru Istana Dewa Bintang. Saya baru saja menerobos ke alam mulia 100.000 tahun yang lalu. Beberapa hari yang lalu, leluhur mayat iblis dari ras iblis muncul di Laut Pasang Surut Kekosongan dan memburu seorang murid ras manusia. Ia kemudian dibunuh oleh makhluk mengerikan yang muncul di Laut Pasang Surut Kekosongan. Yang Mulia Sing Sing dikirim ke Laut Pasang Surut Kekosongan untuk menyelidiki kebenaran. Ia seharusnya sudah dekat alam surga selatan sekarang. Seorang guru dengan aura cahaya bintang yang luas di sekelilingnya buru-buru berkata. Laut kosong, suara Tuan Bintang yang bergemuruh sedikit gemetar. Dan ia berkata dengan dingin, leluhur mayat iblis benar-benar sedang mencari kematian. Laut kosong juga merupakan tempat di mana ia bisa menjelajah. Semua orang terkejut. Mungkinkah Tuan Bintang mengetahui beberapa petunjuk tentang Laut Kosong? Biarkan penghancur bintang pergi ke alam surga selatan segera. Sang penguasa bintang bergumam. Alam langit selatan akan segera mengalami perubahan drastis. Dan perubahan drastis itu akan terjadi di Paviliun Pedang Tongtian. Alam langit selatan akan mengalami perubahan drastis. Paviliun Pedang Tongtian. Semua orang berubah warna. Dan seseorang kehilangan suara mereka dan berkata, mungkinkah itu Paviliun Pedang Tongtian di alam langit kuno? Ya, reruntuhan Paviliun Pedang Tongtian kuno berada di alam langit selatan. Sekarang, tampaknya mulai terbuka. Mata yang lain berkedip-kedip. Sebagai pejabat tinggi Istana Dewa Bintang, mereka tentu tahu keberadaan Paviliun Pedang Tongtian. Itu adalah kekuatan teratas di zaman kuno yang bahkan melampaui Istana Dewa Bintang mereka. Jika mereka bisa mendapatkan warisan Paviliun Pedang Tongtian, itu akan menjadi kekayaan yang mengguncang dunia bagi mereka, para pejabat tinggi Istana Dewa Bintang. Untuk sementara waktu, banyak orang berpikir, biarkan penghancur bintang pergi ke alam surga selatan dan bertindak hati-hati. Jika ada manfaatnya, dia akan mengambilnya untuk Istana Dewa Bintangku. Jika perlu, ingatlah untuk tidak gegabah, agar tidak membuat Istana Dewa Bintangku dalam bahaya. Kalau begitu, Tuan Bintang, kita, kata beberapa pejabat tinggi, kalian tetap di sini. Seberapa kuat Paviliun Pedang Tongtian kuno itu? Apakah reruntuhan mereka begitu mudah diganggu? Baik atau buruk, bahkan aku pun tidak bisa memahaminya. Biarkan penghancur bintang bertindak hati-hati. Tidak apa-apa jika dia mati, tetapi jika dia membawa Istana Dewa Bintangku dalam bahaya, dia pantas mati. Suara Master Bintang itu dingin, tanpa jejak emosi, dengan momentum menghancurkan segalanya. Setelah selesai berbicara, dia kembali terdiam dan kembali tenang. Banyak orang saling memandang. Di Laut Pasang Surut Kekosongan, di atas bintang yang meledak menjadi api yang membakar, naga api meraung seperti kiamat. Dan di dalam naga api yang tak berujung ini, sesosok yang menjulang tinggi duduk bersila. Kekuatan api yang terbentuk dari ledakan bintang tak berujung tak mampu melukainya. Orang ini adalah penghancur bintang. Di tubuhnya, cahaya bintang berkelap-kelip, melahap kekuatan bintang yang membara ini. Tiba-tiba, Yang Mulia Penghancur Bintang membuka matanya dan mengeluarkan alat komunikasi yang diukir dengan rune rumit tak berujung. Setelah kesadaran spiritualnya merasakan pesan itu, ia tiba-tiba berdiri. Alam surga selatan. Reruntuhan Paviliun Pedang Tongtian. Tubuh Yang Mulia Penghancur Bintang tiba-tiba bergetar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kegembiraan. Aku tak menyangka akan menemukan hal baik seperti ini ketika aku datang ke alam surga selatan. Haha, sungguh pertolongan Tuhan. Jika aku bisa mendapatkan harta Paviliun Pedang Tongtian dan kembali ke Istana Dewa Bintang, statusku pasti akan meningkat pesat. Boom, Yang Mulia Penghancur Bintang meninju bintang itu. Dan seluruh bintang itu meledak. Sumber di dalam bintang itu langsung direbut oleh Yang Mulia Penghancur Bintang dan ditelan ke dalam perutnya. Bintang besar yang semula terbakar, setelah kehilangan sumbernya, seketika padam dan berubah menjadi pecahan meteorit di alam semesta yang sunyi. Dan sosok sang penghancur bintang berkelebat dan lenyap secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, Yang Mulia Ye Guang dan Yang Mulia Jiu Yu, yang sedang menyelidiki tempat lain di Lautan Void Tidal, juga bergerak dan terbang langsung ke alam surga selatan. Alam surga timur.
Di kehampaan tak berujung. Boom! Napas bagaikan samudera membubung ke angkasa. Dan dao surgawi yang luas di sekitarnya ditekan oleh kekuatan ini. Sesosok seperti dewa iblis perlahan keluar darinya. Setelah bekerja keras sekian lama, akhirnya aku berhasil menembus alam yang mulia. Haha, hahaha. Ini adalah sosok yang dikelilingi aura hitam tak berujung, dengan mata bersinar dengan cahaya ilahi. Di tubuhnya, sebenarnya ada kekuatan gelap yang mengerikan yang masih tersisa, dan kekuatan gelap ini sebenarnya menyatu dengan tubuhnya. Selain itu, ia juga menyatu dengan napas aturan dao surgawi di tubuhnya. Perlu dicatat bahwa kekuatan gelap dan dao surgawi dari alam surga awalnya saling tolak, karena keduanya berasal dari dua kekuatan yang berbeda. Tetapi pada orang ini, kedua kekuatan tersebut tidak saling tolak, melainkan membentuk semacam keseimbangan. Benar saja, dengan menembus ranah yang mulia melalui kekuatan kegelapan, kau dapat mengintegrasikan dao surgawi saat menerobos. Dengan cara ini, kekuatanku cukup untuk melampaui beberapa yang mulia biasa. Boom! Sosok itu melangkah maju, dan ternyata adalah penguasa istana Yaomi. Sekarang setelah aku menembus ranah yang mulia, tak seorang pun di dunia ini yang mengetahuinya. Ini adalah kesempatan bagus untuk diam-diam menyatukan seluruh alam surga timur. Ada pelangi ilahi yang berkelebat di mata penguasa istana Yaomi, seolah-olah bintang-bintang di alam semesta hancur, dan kekuatan yang menyapu segalanya meledak. Yaomi, namun pada saat ini, sebuah suara agung tiba-tiba mencapai telinga penguasa istana Yaomi. Siapa itu? Penguasa istana Yaomi tiba-tiba mendongak dan melihat ruang kacau tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Dari kekacauan itu, sepasang mata gelap terbuka. Sebuah sungai kegelapan yang panjang muncul di bagian langit dan bumi ini. Klak, di atas langit, terdengar suara gemuruh. Saat sungai kegelapan yang panjang ini muncul, dao surgawi dari alam surgawi bergetar hebat. Kekuatan dao surgawi yang mengerikan menekannya dengan liar, mencoba menekan sungai panjang ini dan sosok itu. Dao surgawi, kau juga ingin menekan leluhur ini. Konyol. Mata itu menatap ke atas dengan aura yang memandang rendah segalanya. Boom! Aura gelap yang tak berujung melonjak, dan benar-benar menekan dao surgawi secara langsung. Boom! Boom! Guntur yang mengerikan menyambar, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada sosok yang kacau itu. Penguasa Yaomi Mansion ketakutan. Ia baru saja menembus alam yang mulia dan sangat percaya diri. Tetapi ketika sosok mengerikan ini muncul, ia jelas merasakan bahwa kekuatan gelap di tubuhnya ditekan dengan liar, dan ia memiliki dorongan untuk tunduk kepada pihak lain. Ditatap oleh mata ini, penguasa Yaomi Mansion benar-benar merasa seperti ditatap oleh dewa kematian, dan jiwanya gemetar dan hampir hancur. Kau, penguasa Yaomi Mansion terkejut. Dari orang ini, penguasa Yaomi Mansion merasakan aura klan iblis yang tak berujung dan mengerikan. Akulah leluhur iblis abis. Suara itu bergemuruh, membawa serta kekuatan penindasan yang mengerikan, dan langsung menekan Tuan Yaomi dari istana. Ada apa? Tuan Yaomi, Anda telah menembus ranah yang mulia, dan Anda bahkan tidak takut pada leluhur iblis ini. Suara leluhur iblis itu penuh dengan ejekan, dan ia menatap Tuan Yaomi dari istana dengan tatapan dingin dan mengejek. Bab 3542 Asal-usul Kegelapan. Yaomi, temui Tuan leluhur iblis. Tuan Yaomi Mansion terkejut dan buru-buru memberi hormat, berlutut dengan satu kaki. Benar sekali. Yaomi, jangan lupa siapa yang membantumu menerobos ke alam mulia. Tanpa kekuatan kegelapan, apa kau pikir kau bisa menerobos hanya dalam 10.000 tahun? Leluhur iblis mendengus dingin. Suaranya bagai sambaran petir, menghantam pikiran Tuan Yaomi Mansion, mengguncang jiwanya. Ia terkejut dan ngeri. Apakah ini leluhur klan iblis abis? Terlalu kuat. Hanya dengan satu tarikan napas saja hampir membuatnya pingsan. Apakah ini celah antara dirinya dan para penguasa surga? Inikah raksasa klan iblis? Eksistensi yang benar-benar mengendalikan keabadian, yang telah bertahan dari zaman kuno hingga saat ini, dan benar-benar datang ke sini. Kau pasti tahu bahwa dia hanya bekerja sama dengan klan iblis kematian, tetapi di hadapan leluhur iblis abis,
Klan iblis kematian bukanlah apa-apa. Tapi mengapa leluhur iblis abis ini tiba-tiba muncul di hadapannya? Saya tidak tahu apa yang dikatakan senior. Penguasa Yaomi Mansion menundukkan kepalanya. Matanya berkedip, dan berkata dengan hormat. Terakhir kali, para iblis menggunakannya untuk mengirim leluhur mayat iblis ke laut pasang surut kekosongan. Tetapi ia terbunuh kemudian. Mungkinkah kali ini, leluhur iblis abis datang untuk menghukumnya? Penguasa Yaomi Mansion khawatir, menundukkan kepalanya, dan cahaya dingin berkilat di kedalaman matanya. Leluhur ini tidak di sini untuk menghukum yang mulia mayat iblis. Seolah tahu apa yang dipikirkan penguasa Yaomi Mansion, leluhur iblis abis berkata dengan ringan. Mayat iblis bertindak gegabah dan memasuki laut kekosongan, yang bertujuan untuk mencari kematian. Ia tidak hanya gagal menyelesaikan misi Tuan, tetapi juga mengungkap beberapa rahasia. Bahkan, ia pantas mati. Kali ini, leluhur ini datang ke kehampaan untuk meminta Anda melakukan sesuatu untuk saya. Tolong berikan instruksi Anda, leluhur iblis abis senior. Penguasa Yaomi Mansion buru-buru membungkuk, tetapi ia bingung. Mungkinkah leluhur iblis abis ingin dia menyelesaikan tugas yang belum diselesaikan leluhur mayat iblis dan memburu kejeniusan umat manusia? Leluhur ini memintamu pergi ke pegunungan Tiandang di alam surga selatan dan merebut reruntuhan paviliun pedang Tongtian kuno untuk leluhur ini agar hal-hal tertentu tidak jatuh ke tangan umat manusia. Bisakah kau melakukannya? Petik 2. Reruntuhan paviliun pedang Tongtian. Penguasa istana Yaomi menghirup udara dingin. Napasnya cepat. Orang seperti dia tentu pernah mendengar tentang paviliun pedang Tongtian. Itu adalah salah satu kekuatan teratas umat manusia di surga kuno. Kemudian, paviliun itu lenyap dalam perang antara manusia dan iblis. Mungkinkah reruntuhan paviliun pedang Tongtian berada di alam surga selatan? Desis, ini kesempatan besar. Junior tidak menyesal, kata penguasa istana Yaomi segera. Bersemangat. Itu adalah reruntuhan kekuatan teratas umat manusia kuno. Tidak diketahui berapa banyak harta yang ada. Begitu dia mendapatkannya, perkembangannya di masa depan akan jauh melampaui orang biasa. Ya, aku tahu kau akan setuju. Lagi pula, manusia ajaib yang kuincar juga seharusnya muncul di dekat alam surga selatan. Siklus sebab akibat, reinkarnasi surga, dan bahkan kemunculan paviliun pedang Tongtian semuanya berkaitan dengan orang ini. Jika kau bisa membunuhnya, aku akan memberimu kekuatan gelap dari sumber kegelapan, yang akan cukup membuatmu lebih kuat dan menjadi anggota tingkat tinggi klan iblisku. Kekuatan gelap dari sumber itu. Penguasa istana Yaomi bersemangat. Ia bahkan tahu betapa dahsyatnya kekuatan gelap itu. Seberapa kuatkah kekuatan sumber dari kekuatan gelap itu? Ia bahkan tidak berani membayangkannya. Bolehkah aku bertanya, Tuan leluhur iblis, siapa sebenarnya manusia ajaib itu? Mengapa kau? Tanya Tuan istana Yaomi hati-hati. Ia dipenuhi keraguan. Sebelumnya, leluhur mayat iblis datang dengan sendirinya. Tetapi sekarang leluhur iblis abis bertanya secara pribadi, siapa identitas orang ini? Kau tak perlu peduli dengan asal-usul orang ini. Leluhur ini akan meninggalkan petunjuk untukmu. Ketika saatnya tiba, kau bisa menemukan orang itu dengan mengikuti petunjuknya. Bas, mata yang kacau itu menatap penguasa rumah Yaomi yang menundukkan kepalanya. Tiba-tiba, aliran cahaya hitam tak terlihat tiba-tiba meledak dan melesat ke arah penguasa rumah Yaomi. Penguasa rumah Yaomi merasa kedinginan, dan bulu kuduknya berdiri. Ada ketakutan besar antara hidup dan mati yang muncul. Ia menatap aliran cahaya hitam itu dengan ngeri, seperti hantu tak terlihat, mencoba menyapu tubuhnya, membuatnya gemetar, dan tak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, di bawah hembusan leluhur iblis abis, ia bahkan tak bisa bergerak. Ia menyaksikan aliran cahaya hitam ini langsung meresap ke dalam tubuhnya dan kemudian menghilang. Ini, penguasa rumah Yaomi terkejut dan marah. Apa yang ditinggalkan leluhur iblis abis di tubuhnya? Kau tak perlu khawatir, ini adalah kekuatan penuntun yang ditinggalkan leluhur ini di tubuhmu. Dengan kekuatan penuntun ini, kau bisa merasakan lokasi Tianjiao umat manusia. Selain itu, benda ini akan melindungimu sekali saat kau dalam bahaya. Pergilah, selesaikan misi leluhur ini,
dan kau akan meraih kejayaan tertinggi. Boom! Raungan menggelegar bergema. Dan akhirnya, mata leluhur iblis abis yang kacau tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Pandangan mengerikan dari penindasan Dao Surgawi juga menghilang. Penguasa istana Yaomi berdiri, mengembuskan napas, dan matanya berkilat ganas. Leluhur iblis abis ini langsung melintasi alam semesta tak terbatas dan kehampaan, dan turun ke sini dari tanah klan iblis. Bahkan penguasa istana Yaomi, yang telah menembus ranah yang mulia, tak berani membayangkan cara seperti itu. Meskipun ia berkolusi dengan klan iblis, ia tak pernah berpikir untuk menjadi bawahan dan budak klan iblis. Ia tak pernah menyangka leluhur iblis abis akan benar-benar menatapnya dan meninggalkan penuntun di tubuhnya. Memikirkan cahaya hitam di tubuhnya, penguasa Yaomi Mansion tampak muram. Tatapannya tajam, dan kekuatan mengerikan yang mulia melonjak dan bersirkulasi di tubuhnya, mencoba menemukan lokasi cahaya itu. Namun setelah mencari sekian lama, tidak ada hasil sama sekali. Ia tertekan, tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan hasil apapun jika terus mencari. Leluhur klan iblis, sosok yang begitu agung, telah bertahan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan melintasi seluruh era. Sungguh mengerikan. Alam surga selatan. Boom! Penguasa Yaomi Mansion melangkah maju dan langsung melangkah ke dalam kehampaan, bergegas menuju alam surga selatan. Penguasa Yaomi Mansion sangat gembira. Warisan Paviliun Pedang Tongtian adalah kekuatan manusia teratas yang tidak kalah dengan klan iblis di surga kuno. Jika ia bisa mendapatkan harta Paviliun Pedang Tongtian, ia mungkin akan menjadi master teratas tingkat leluhur iblis abis di masa depan yang jauh. Qin Chen tidak menyadari bahwa setelah aturan pedangnya menembus, resonansi kanon pedang tanpa nama dan kartu pedang di tubuhnya justru menyebabkan pergerakan makam pedang, yang mengakibatkan berkumpulnya para master dari surga yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, ia masih sepenuhnya tenggelam dalam resonansi kanon pedang tanpa nama dan kartu pedang. Kedua kekuatan tersebut menyatu membentuk simbol pedang yang unik. Qin Chen seakan melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bereinkarnasi, seperti siklus kehidupan, yin dan yang dari hidup dan mati. Napas misterius muncul dalam persepsi Qin Chen. Bas! Tiba-tiba, gelombang energi pedang yang agung menyebar, dan tempat Qin Chen berlatih runtuh total, dengan pecahan batu beterbangan di mana-mana dan arus udara seperti pedang. Bab 3543, Pedang Qi. Di puncak Sekte Dao kuno, pilar energi pedang menjulang tinggi ke langit, menghubungkan langit dan bumi. Banyak orang di Sekte Dao kuno menatap energi pedang yang mengerikan itu dan terkejut. Qin Chen menghela napas panjang dan membuka matanya. Dengan kengerian di matanya, apa sebenarnya yang terkandung dalam buku pedang dan kartu pedang tanpa nama ini? Aku benar-benar merasakan aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan itu terlalu mendebarkan. Mungkinkah itu kekuatan yang mulia? Tidak. Bahkan yang mulia pun tidak begitu menakutkan. Qin Chen tiba-tiba dikelilingi oleh energi pedang. Mendesis. Kekosongan hancur dengan sendirinya di bawah energi pedangnya. Membelah kekosongan menjadi parit. Dan mengubah kekuatan di tubuhnya menjadi bilah pedang yang tak terlihat. Gemuruh. Qin Chen merasakan niat pedang yang mengerikan melonjak di tubuhnya. Dan ia memiliki dorongan untuk menembus mendiang Saint Lord. Terlebih lagi, sumber energi di tubuhnya melonjak tanpa sadar. Niat pedang mengalir, dan hati pedang seluruh orang itu jernih, dan tubuhnya tampak telah berubah menjadi pedang yang tajam. Dengung-dengung-dengung, energi pedang itu begitu kuat sehingga seolah mampu menembus ruang dan waktu, menembus segalanya. Luar biasa, Qin Chen terkejut. Saat ini, meskipun ranahnya belum menembus batas, kekuatannya telah meningkat. Pemahamannya tentang pedang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu siang hari, dan orang-orang dari Sekte Dao kuno tidak berani turun gunung sesuka hati, sehingga banyak orang memperhatikan pemandangan ini. Ketua Sekte, para tetua, dan murid-murid semuanya memperhatikan. Ketua Sekte, sepertinya Ketua Sekte Agung telah mencapai batas. Tetua Agung dari Sekte Dao kuno adalah seorang pria tua gemuk, yang dengan gembira berkata kepada Feng Tianzhen. Feng Tianzhen berkata dengan gembira, ini kabar baik. Tetua tertinggi memang seorang guru besar.
Alam ini membuat kita mengaguminya. Energi pedang tadi sungguh luar biasa. Sepertinya ada beberapa pergerakan ke arah makam pedang sebelumnya. Apakah menurutmu itu karena ketua sekte tertinggi mengaktifkan kekuatan makam pedang? Ini rasanya mustahil. Kan, makam pedang adalah salah satu tempat terlarang di seluruh alam surga selatan. Beberapa kekuatan besar di alam surga selatan telah memasuki makam pedang dan bahkan memasuki inti makam pedang. Mereka ingin mendapatkan harta karun itu, tetapi mereka semua kembali dengan sia-sia. Master Sekte tertinggi bukanlah seorang yang terhormat. Bagaimana mungkin dia mengaktifkan kekuatan makam pedang? Mungkin saja tidak, namun ada beberapa pergerakan di makam pedang sebelumnya. Saya khawatir semua kekuatan besar di pegunungan Tiandang telah waspada. Banyak murid Sekte Dao kuno membicarakannya. Tampak bersemangat. Apa? Ada pergerakan di makam pedang. Swiss. Sementara semua orang berdiskusi, sosok Qin Chen melintas dan tiba-tiba muncul di samping para tetua. Salam, Master Sekte tertinggi. Banyak orang bergegas memberi hormat. Pada saat yang sama, Yu Qiansui, Raja Pedang Mu Zifeng, dan Qin Qiuzi juga segera datang ke gunung. Melihat Qin Chen keluar dari persembunyiannya, mereka semua sangat gembira. Menjawab pertanyaan Master Sekte tertinggi, ada pergerakan ke arah makam pedang sebelumnya. Sepertinya ada energi pedang yang membubung tinggi ke langit, menembus langit alam surga selatan dan memasuki kehampaan tak berujung. Saya khawatir banyak orang di pegunungan Tiandang dan bahkan seluruh alam surga selatan telah mengetahuinya. Seorang tetua berkata dengan hormat, mungkinkah? Mata Qin Chen memancarkan cahaya ilahi. Ketika ia mengaktifkan kekuatan kartu pedang sebelumnya, ia merasakan kekuatan khusus dari arah makam pedang. Mungkinkah itu karena dirinya? Sepertinya aku harus pergi ke makam pedang. Mata Qin Chen berkilat. Namun, sebelum meninggalkan Sekte Dao kuno untuk pergi ke alam surga selatan, Qin Chen harus menyelesaikan beberapa masalah untuk Sekte Dao kuno terlebih dahulu. Jika tidak, begitu ia pergi, orang-orang dari Sekte Tianyuan dan kekuatan lain akan datang, dan itu akan merepotkan. Namun, sebelum Qin Chen sempat bergerak, tiba-tiba, sebuah teriakan dingin bergemuruh terdengar dari kejauhan. Semua orang dari Sekte Dao kuno, keluar dan tinggalkan pegunungan Tiandang. Jika tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. 3 kelompok orang muncul di udara di luar Sekte Dao kuno. Satu kelompok mengenakan jubah hitam pekat dengan cahaya dan bayangan berwarna darah tersulam di atasnya. Mata mereka tajam dan mereka dikelilingi oleh aura esensi suci yang luas. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Bayangan Darah. Kelompok orang lainnya datang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk para master dari berbagai ras. Pemimpinnya adalah seorang master yang mengenakan jubah seni bela diri biru tua. Kelima jarinya sangat tebal dan ganas. Ada cahaya ilahi yang luas di tubuhnya yang menghubungkan langit dan bumi. Dia adalah seorang master dari Sekte Dewa Ekstrim. Adapun orang ketiga, dia tidak seperti manusia. Dia memiliki sayap di punggungnya. Dia pendek, tetapi dia memancarkan aura dingin di sekujur tubuhnya. Dia berdiri di kehampaan seperti hantu. Dia adalah master dari klan kelelawar hantu. 3 penguasa pegunungan Tiandang berdiri dengan gagah di luar Sekte Dao kuno dengan momentum yang dahsyat, dan datang untuk meminta hukuman. Wajah Feng Tianzhen dan para penguasa lainnya tiba-tiba berubah. Orang-orang dari 3 kekuatan utama benar-benar datang langsung. Dan para pemimpinnya adalah beberapa orang suci puncak tingkat atas. Apakah mereka akan langsung mengincar orang-orang dari Sekte Dao kuno? Semuanya. Pegunungan Tiandang adalah tanah tanpa pemilik. Mengapa kalian ingin kami pergi? Kekuatan apapun di alam surga selatan dapat bertahan hidup di pegunungan Tiandang. Kalian melanggar aturan dengan melakukan ini. Seorang tetua dari Sekte Dao kuno berdiri dan berkata dengan marah. Meskipun Qin Chen sudah lama tidak berada di Sekte Dao kuno, momentum Sekte Dao kuno telah berubah. Semua orang penuh percaya diri. Melihat orang-orang dari 3 kekuatan utama datang, mereka langsung mengincar nyawa mereka. Aturan. Kata-kata dari beberapa kekuatan utama kita adalah aturannya. Penguasa Sekte Jisen mencibir, melirik Sekte Dao kuno, dan juga melihat Qin Chen dan yang lainnya terkepung di puncak Sekte Dao kuno. Entah kenapa,
Ia selalu merasa sekte Dao kuno di hadapannya tampak telah berubah. Bahkan, mata-mata mereka juga mengetahui beberapa perubahan di sekte Dao kuno beberapa hari terakhir ini, tetapi mereka tidak tahu seberapa dalam perubahannya. Kemudian, beberapa kekuatan besar berdiskusi dan memutuskan untuk datang ke Guangming Zenda untuk memeriksa perubahan di sekte Dao kuno. Bajingan, matilah kalian semua. Pemimpin Feng Tianzhen Zong hendak berbicara, ketika tiba-tiba, puncak gunung sekte Dao kuno retak, dan pedang iblis, tetua agung sekte Dao kuno, melesat keluar dan mengayunkan pedangnya ke arah pemimpin sekte ilahi ekstrim. Boom! Pedang ini tidak mempan. Pemimpin sekte ilahi ekstrim itu sangat kuat, dengan cahaya ilahi yang sangat besar bergejolak di sekujur tubuhnya. Ia menyeringai dan mematahkan energi pedang dengan sebuah pukulan, sambil menyeringai dan berkata, "Pedang iblis, sepertinya aku tidak cukup membuatmu menderita terakhir kali. Kali ini, aku akan membuatmu lebih bodoh. Kaulah pelakunya." Mata tetua agung pedang iblis memerah. Memang benar ia tak sadarkan diri, tetapi ia memiliki kesan mendalam tentang orang ini, yang terpatri di benaknya. Awalnya, para master sekte Tianyuan lah yang bersekutu dengan para master ini untuk melukainya parah dan hampir menghajarnya hingga tewas di tempat. Raung, tetua agung pedang iblis itu panik, menyerang master sekte Jishen dengan putus asa. Setiap pedang yang ia gunakan adalah jurus mematikan yang akan melukai kedua belah pihak. Kau mencari kematian. Sebuah hantu besar muncul di belakang master sekte Jishen. Hantu ini sebesar gunung. Lingkaran gelombang cahaya ilahi yang kaya menyebar, membuat udara terasa sangat berat. Boom! Sebuah pukulan dilayangkan, dan ruang terdistorsi. Pukulan ini seolah memadatkan kekuatan gunung besar, seperti dewa yang mengulurkan telapak tangannya. Bab 3544, Santo Tertinggi. Gaya bertarung tetua agung pedang iblis, yang merugikan kedua belah pihak, hanya menambahkan bekas pedang samar di dada master sekte Jishen, dan ia sendiri muntah darah dan terpental mundur. Kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Di masa jayamu, kau mungkin bisa melawanku. Sekarang kau pingsan, dan kau tidak layak melawanku. Kau mungkin tidak tahu bahwa Jishen Gongku telah mencapai terobosan lagi. Mudah untuk membunuhmu. Master sekte Jishen mencibir dengan nada menghina. Hahaha. Apa kau satu-satunya master yang tersisa di sekte Dao kuno? Sepertinya sekte Dao kuno seharusnya tidak ada di dunia ini. Master sekte Jishen mencibir. Tetua agung pedang iblis. Banyak murid sekte Dao kuno menangkap tetua agung pedang iblis satu demi satu, tampak marah. Tetua agung pedang iblis menyeka darah dari sudut mulutnya, dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Master, Feng Tianzhen dan yang lainnya menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Sebelum Qin Chen sempat bergerak, ia merasakan gemuruh aura mengerikan di sekitar sekte Dao kuno. Dengan desiran, para master kuat tiba-tiba bangkit. Bajingan mana yang mengamuk di sekte Dao kuno? Pemimpinnya adalah tiga bersaudara Xiongda, Xionger, dan Xiongsan. Di belakang mereka, para master klan iblis bangkit satu demi satu, dan langsung mengepung orang-orang dari tiga kekuatan utama. Orang-orang dari sekte beruang tiran, dan sekte iblis surgawi dan sekte serigala darah. Mungkinkah 5 sekte iblis utama telah bersatu dengan sekte Dao kuno? Melihat banyaknya master sekte iblis, wajah orang-orang dari sekte Jishen dan kekuatan lainnya berubah. Di pegunungan Tiandang, 5 sekte iblis utama jelas merupakan eksistensi yang menakutkan. Mungkinkah 5 sekte iblis utama juga telah menebak identitas sekte Dao kuno? Yang membingungkan mereka adalah sekte-sekte ini semuanya adalah kekuatan klan iblis berukuran sedang, dan tidak ada seorang pun dari 5 sekte iblis utama. Apa yang sedang terjadi? Untuk sementara, sekte Dao kuno tak perlu bertindak. Banyak klan iblis berdiri dengan gagah di langit, menatap orang-orang dari tiga kekuatan utama dengan tatapan penuh nafsu. Kalian hanya beberapa sekte iblis biasa. Kalian membiarkan orang-orang dari 5 sekte iblis utama datang untuk berbicara dengan kami. Apa kalian ingin melanggar perjanjian damai dengan kekuatan utama umat manusia kami? Kata ketua sekte Jishen dingin. Perjanjian apa? Kami bukan lagi anggota 5 sekte iblis utama. Sekarang, kami semua mengikuti Tuan Muda.
Tuan muda, serahkan orang-orang ini pada kami. Xiongda berkata dengan hormat kepada Qin Chen. Dia tahu bahwa untuk menyanjung King Qiuzi, dia harus menyanjung Qin Chen terlebih dahulu. Tanah terlarang makam pedang sepertinya memiliki beberapa gerakan yang tidak biasa. Aku harus pergi ke makam pedang sesegera mungkin. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Pikiran Qin Chen bergerak. Sosoknya berkelebat. Dan tiba-tiba ia muncul di hadapan sekte beruang tiran dan yang lainnya. Lalu berkata dengan ringan, "Kalian semua mundur. Serahkan urusan ini padaku." Master sekte tertinggi akan bertindak. Dengan master sekte tertinggi di sini, aku penasaran betapa sombongnya mereka. Kita akan membantu master sekte tertinggi dan melawan mereka. Semua orang dipenuhi amarah yang tulus. Tetapi mereka tidak terpikir untuk membiarkan Qin Chen bertindak sendirian. Menurut mereka, 3 kekuatan besar seperti sekte ilahi ekstrim juga sangat kuat. Mustahil bagi Qin Chen untuk bertindak sendirian. Hah, master sekte tertinggi, kau masih sangat muda. Para master sekte ilahi ekstrim juga mengetahui beberapa berita. Kali ini, mereka hanya ingin melihat seperti apa master sekte tertinggi yang baru dari sekte Dao kuno itu. Sekarang mereka melihat bahwa dia masih sangat muda. Ini mengejutkan mereka. Nak, mengingat kultivasimu tidak mudah. Jangan datang ke sini untuk ikut campur. Air di pegunungan Tiandang sangat dalam. Dan orang luar sepertimu tidak bisa ikut campur. Master Ji Shenzong menyipitkan mata dan menatap Qin Chen. Lalu berkata dengan dingin, tanpa basa-basi. Aku memberimu pilihan. Berlututlah dan mohon ampun. Bersumpahlah dengan sumpah beracun bahwa kau tidak akan pernah menyerang sekte Gudao lagi dalam hidup ini. Saat kau bertemu orang-orang sekte Gudao di masa depan, menjauhlah dari mereka. Serahkan semua harta di tubuhmu. Lalu lepaskan kultivasimu. Setelah itu, kau bisa keluar dari sini. Qin Chen berkata dengan ringan. Hahaha, orang-orang dari 3 kekuatan utama Ji Shenzong tertawa. Apa orang ini gila? Kali ini, para master teratas dari 3 kekuatan utama mereka semuanya telah diberangkatkan. Dan ada beberapa orang suci puncak. Bagaimana mungkin pihak lain memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu? Binatang kecil, kau tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Kau mencari kematian. Master Ji Shenzong sangat marah. Bayangan yang sangat gelap di belakangnya tiba-tiba bergetar. Dan gelombang dewa yang dahsyat menyapu ke arah Qin Chen. Dia membungkuk dan meninju. Dan sebuah pukulan yang menggelegar mengenai kepala Qin Chen. Jika pukulan ini dilancarkan, gunung manapun bisa hancur berkeping-keping. Kelak, Qin Chen mengangkat jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Tersenyum dingin, lalu menariknya dengan ujung jarinya. Boom, kehampaan itu seakan terbelah 2. Cahaya pedang hitam berbentuk busur membelah tinju Master Sekte Jishen dan menyapu tubuhnya. Dengan bunyi klak, armor yang dikenakan Master Sekte Jishen retak. Ia hanya merasakan energi pedang yang sangat kuat menembus armor dan masuk ke tubuhnya, memotong vitalitasnya. Dalam sekejap, organ dalamnya menunjukkan bekas luka yang tak bisa diabaikan. Dengan satu jari, ia memuntahkan darah dan mundur dengan keras. Apa? Ji Saint Lord terluka hanya dengan satu jari. Saat kejadian ini terjadi, banyak orang membuka mulut dan tak bisa menutup. Ji Saint Lord adalah salah satu dari 2 master teratas Sekte Jishen, kedua setelah Master Sekte Jishen. Namun, kali ini Master Sekte Jishen tidak datang, dan tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Meski begitu, Ji Saint Lord juga merupakan salah satu master teratas di pegunungan Tiandang. Sosok Saint Lord puncak. Qin Chen mampu melukai Ji Saint Lord hanya dengan satu jari tanpa menggunakan senjata ajaib. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Dia adalah Master Saint Lord tingkat atas, dan dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Benar saja, aturan pedangku telah meningkat pesat. Qin Chen diam-diam terkejut. Kekuatan serangan pedangnya luar biasa, yang membuatnya terkejut. Perlu diketahui bahwa dia hanya mencobanya dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Penjara Dewa Ekstrim. Saint Lord Ekstrim terluka dan meraung marah. Dia membentuk segel dengan tangannya. Antara langit dan bumi, kekuatan ilahi yang tak terbatas berkumpul menuju Qin Chen. Dan langsung membentuk balok hitam persegi, menjebaknya di dalamnya.
Itu adalah penjara Dewa Ekstrim. Teknik rahasia tertinggi dari Sekte Dewa Ekstrim. Seharusnya bisa menjebaknya untuk sementara waktu. Gerakan selanjutnya dari Saint Lord Ekstrim sangat kuat. Aku bilang, bagaimana mungkin Saint Lord Ekstrim bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan? Di tengah diskusi orang banyak, penguasa suci ekstrim tampak garang, mengangkat tangan kanannya, dan jatuh dengan keras, berteriak, Dao Ekstrim telah runtuh. Di tengah fluktuasi ilahi yang mencengangkan, sebuah pilar cahaya ilahi yang megah jatuh dari langit, seperti meteor, menghantam balok hitam. Dengan hantaman ini, bahkan sebuah bintang pun akan hancur berkeping-keping. Sayangnya, itu tergantung siapa targetnya. Bang, sebelum cahaya ilahi jatuh, retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di balok ilahi yang gelap, dan kemudian meledak dengan keras, dan sejumlah besar cahaya pedang melesat keluar dari bekas pedang. Qin Chen menerjang keluar seperti dewa perang, dan tubuhnya yang dominan mengejutkan semua orang. Bang, Qin Chen bergerak, dan energi pedang membubung ke langit, langsung meledakkan cahaya ilahi yang dilepaskan oleh penguasa suci Ji. Pada saat yang sama, Qin Chen menerjang ke arah penguasa suci Ji seperti dewa barbar. Bab 3545 Gambaran Ilahi Bayangan Darah. Mata Dewa Suci Ji dipenuhi keterkejutan dan amarah. Ia tak menyangka teknik rahasianya akan langsung diledakkan oleh Qin Chen. Ia terkejut dan mundur dengan panik. Namun, sosok Qin Chen seakan telah melintasi angkasa. Dalam sekejap, ia telah tiba di hadapannya. Ia mengayunkan tinju kanannya, mengguncang bintang-bintang di alam semesta dan memancarkan cahaya terang. Tinju pembunuh. Puff. Saat jejak tinju Qin Chen bergetar, Dewa Suci Ji tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tubuhnya menjadi serpihan. Dan meledak di sini. Darah berceceran di mana-mana, mewarnai pegunungan dan hutan menjadi merah. Dewa Suci Ji terbunuh seperti ini. Dan semua orang tak percaya. Ini terlalu mengerikan. Sosok Qin Chen tidak tinggi. Bahkan sedikit kurus. Tetapi saat ini, ia bagaikan dewa perang kuno, dan hanya sebuah pukulan yang menghancurkan Dewa Suci Ji, menyebabkannya hancur berkeping-keping, dan darah berceceran di pegunungan Tiandang. Pukulan ini terlalu mendominasi. Itu adalah seorang Master Saint Lord Puncak, dan seorang Master teratas dari pegunungan Tiandang, dan dia diledakkan seperti ini. Pemandangan ini sungguh menakjubkan. Darah dan tulang-tulang patah beterbangan di mana-mana, menyebabkan beberapa gunung meletus. Banyak bola cahaya bermekaran di pegunungan yang tak berujung, mengejutkan orang-orang. Kekuatan hukum di dalam tubuh Master Saint Ji lah yang meledak. Kekuatan ilahi yang meledak ketika kekuatan hukum meledak membuat banyak Master kesulitan bernapas. Terlihat betapa mengerikannya Master Saint Ji. Namun demikian, Master Saint Ji dibunuh oleh Qin Chen dengan mudah. Master, Anda telah menjadi lebih kuat lagi. Bahkan Qing Qiuzi dan Dao Wang Muzifeng tercengang dan sedikit ketakutan. Belum lagi yang lainnya. Pada saat ini, seluruh dunia terdiam sesaat, dan semua master tercengang. Mati. Master Saint Ji menghilang begitu saja dari dunia seperti ini. Tidak, tidak mungkin. Aku pasti terpesona. Master Saint Puncak yang begitu kuat benar-benar dibunuh oleh orang ini. Apakah dia seorang yang mulia? Semua orang marah dan ngeri. Para penguasa klan kelelawar hantu dan kultus bayangan darah semakin ketakutan. Bunuh. Tiba-tiba, para penguasa kultus bayangan darah beraksi. Boom! Sosok berlumuran darah di sekujur tubuhnya, membuka mulut dan memuntahkan gambar darah. Gambar ilahi bayangan darah. Dengung. 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 Dari titik-titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, aliran darah menyembur keluar. Dan sesosok bayangan iblis di belakangnya perlahan muncul. Dari alis, kepala, telinga, lubang hidung, dan mulutnya, pecahan-pecahan gambar ilahi itu beterbangan satu demi satu. Akhirnya, sebuah gulungan melingkar terbentuk. Di tengah gulungan itu, terdapat dewa bayangan darah. Dengan sepasang mata merah darah menatap ke depan, memancarkan kekuatan mengerikan yang tak terbatas. Itu adalah gambar ilahi bayangan darah milik kultus bayangan darah. Harta karun suci tertinggi. Gambar ilahi bayangan darah telah menunjukkan kekuatannya. Mari bersiap untuk membunuh dengan satu serangan dan bergabung.
Para penguasa klan kelelawar hantu dan kekuatan lainnya meraung bersama, dan tubuh mereka melonjak dengan kekuatan yang mengerikan, menyatu menjadi gambar ilahi bayangan darah untuk membunuh Qin Chen. Diagram ilahi bayangan darah menarik. Apakah ini pemikiran ilahi dari seorang ahli kuno? Qin Chen menatap diagram ilahi bayangan darah dengan acuh tak acuh. Dia mengeluarkan raungan panjang. Tubuhnya bangkit, dan momentumnya meningkat dengan mantap. Dengan tangan besar, dia meraih diagram ilahi bayangan darah di langit dengan retakan jalan dan aturan surga. Dia mencoba meraih diagram ilahi bayangan darah dengan paksa. Jika sebelumnya dia menguasai jalan takdir dan mendapatkan terobosan aturan pedang, Qin Chen tidak akan pernah berani melakukan ini. Tetapi sekarang, Qin Chen penuh percaya diri dan membuat gerakan yang kuat. Hantu-hantu menangis dan para dewa melolong. Sang dewa suci meratap. Qin Chen bagaikan dewa perang abadi. Dewa yang berjalan di dunia. Tak ada yang bisa melampauinya. Peta dewa menindasnya. Ia merobek peta dewa itu. Tubuhnya melompat seperti naga. Kekuatan liar tak terbatas muncul dari tubuhnya. Dan energi pedang melonjak, meledak keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Robek, harta karun sekte bayangan darah. Peta dewa bayangan darah, dipegang erat olehnya. Dan di bawah ledakan energi pedang, peta itu terkoyak. Apa? Peta dewa bayangan darah terkoyak begitu saja. Banyak orang terkejut, terutama para penguasa dari 3 kekuatan utama, yang bahkan lebih terkejut dan gemetar. Bunuh, penguasa sekte bayangan darah meraung. Dan dengan penguasa sekte bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya, mereka bergabung untuk melakukan teknik pembunuhan yang hebat. Cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, mengenai Qin Chen, dan semua kekosongan tertutup. Mati, seorang master raja kelelawar juga muncul di klan kelelawar hantu, berubah menjadi bayangan hitam dan menyemburkan racun kelelawar, mencoba membunuh Qin Chen. Master klan kelelawar hantu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran cahaya hitam, mencoba menebas Qin Chen. Bunuh orang-orang ini, sekali untuk selamanya. Tatapan Qin Chen menerawang. Dan di atas kepalanya, bayangan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Sumber raksasa itu mengamuk. Sumber suci terbakar. Dan aura perkasa mulai berputar di sekujur tubuhnya. Boom! Ia meraih dengan tangan besarnya. Dan aura kuno melonjak. Dan ia meraih teknik membunuh pamungkas dari master kultus bayangan darah. Pada saat yang sama, serangan banyak master klan kelelawar hantu dan lainnya juga jatuh. Tetapi saat mereka mendekati tubuhnya, mereka dihadang oleh ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan penghancur itu tidak dapat melukai Qin Chen sama sekali. Dan serangan para master klan kelelawar hantu dipantulkan kembali satu demi satu. Kekuatan macam apa ini? Sungguh kuat. Kita, klan kelelawar hantu, semua bergabung untuk menyerang. Dan semuanya terguncang. Wajah pemimpin klan kelelawar hantu berubah. Aku tidak percaya. Kelelawar hantu datang. Aku akan memanggil dewa kelelawar hantu kunoku dengan cara kelelawar hantu. Boom! Di atas kepalanya, sebuah gua yang dingin dan gelap terbuka. Dan gas beracun yang tak terbatas keluar darinya. Di dalam gas beracun itu, tangan dewa kelelawar hantu terulur. Ini adalah dia yang menggunakan jalan ilahi tertinggi untuk berkomunikasi dengan ruang dimensi berbeda yang misterius dan memanggil dewa kelelawar hantu yang kuno dan kuat untuk bertarung. Bunuh! Dia membawa gas beracun yang bergulung dan membunuh Qin Chen. Gas beracun ini dapat dengan mudah meracuni mendiang penguasa suci. Menggunakan racun di depanku, Qin Chen mencibir. Api entropi racun surgawi. Boom! Api beracun yang tak terbatas berlama-lama di sekitar Qin Chen, membakar gas beracun itu hingga bersih dalam sekejap. Pada saat yang sama, napas Qin Chen luar biasa dan tak tertandingi. Seluruh orang itu melangkah maju, menutupi langit dengan tangan besar, dan menjepitnya. Bang! Tanda seru. Qin Chen langsung menghancurkan ruang. Dan pada saat yang sama, dia meninju ke ruang, dan meledakkan dewa kelelawar hantu. Puff! Ahli klan kelelawar hantu itu memuntahkan darah, menjerit, dan mundur dengan keras. Qin Chen menatapnya dengan dingin. Tangan kanannya berubah menjadi pedang tajam, dan menebas kekosongan. Sua!
Energi pedang yang kuat melonjak dan muncul di udara. Ahli klan kelelawar hantu itu melompat dan melarikan diri ke dalam kekosongan, mencoba menghindarinya. Tetapi dia tidak bisa menghindari ujung energi pedang abadi. Energi pedang abadi. Qin Chen mengeluarkan raungan panjang, dan cahaya energi pedang menebas. Ahli klan kelelawar hantu itu langsung berlumuran darah dan terbelah menjadi dua. Seorang ahli Saint Lord puncak terpotong menjadi dua oleh pedang Qin Chen.